gimana menurut Bang kamu? Gini, saya ngikutin juga ya perihal ini Lesti digugat karena mengcover gitu ya, Iya, mengcover cover. lagu. Dan kemudian soal hak cipta antara penyanyi dan pencipta lagu ini kan marak ya belakangan ini ya. Jadi gini, poin pertama yang mesti saya jelaskan ya, hak cipta itu kan dalam hukum kita dianggap sebagai kekayaan, kan gitu ya. Tapi jangan lupa, walaupun hak cipta itu dianggap sebagai kekayaan, tapi hak cipta itu berada dalam koridor izin. Nah, dalam koridor izin, di dalam hukum itu ada kemudian asas hukum yang menyatakan ultimum remedium. Apa bang itu ultimum remedium? Ultimum remedium itu artinya hukum pidana itu menjadi alternatif penyelesaian sengketa terakhir paling ujung. Maka sebelum itu harus ditempuhlah upaya-upaya lain, gitu. Nah, salah satu upayanya apa? Teguran secara perdata, teguran tertulis, gitu ya. Lalu kemudian teguran perdata dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ini sekarang saya mendengar Lesti dilaporkan ke polisi, gitu ya. Dilaporkan ke polisi oleh pencipta lagu. Nah, yang perlu juga netizen-netizen intens ini ketahui gini. Hak cipta yang termaktum dalam haki itu ya, hak kekayaan intelektual itu mempunyai daya gugat. Nah, itu mempunyai daya gugat kalau yang menggunakannya itu memiliki sisi komersil. Kalau yang menggunakan tidak mendapatkan hasil komersil, maka tidak bisa diterapkan undang-undang itu. Nah, sekarang Lesti di digugat atau dilaporkan polisi atau tidak senangi karena mengcover lagu. Pertanyaannya, apakah Lesti dengan mengcover lagu itu mendapatkan komersialisasi? Kan gitu. Nah, lalu kemudian kita lebih dalam lagi. Ini nyambung sama seperti kasusnya Ahmad Dhani kemarin dengan Agnes Monica. Anggaplah kemudian Lesti mendapatkan komersialisasi dari mengcover lagu itu. Pertanyaannya, mengcover lagu itu atas inisiasi siapa? Apakah Lesti yang menginisiasi untuk mengcover lagu, ataukah ada pihak I.O. yang meminta Lesti untuk mengcover lagu? Maka kalau kita bicara hukum, pihak yang meminta itulah yang harusnya bertanggung jawab. Sama nih, kalau penyanyi ya, kita ngundang penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu. Apakah penyanyi yang menyanyikan lagu itu yang harus kemudian membayar royalti hak cipta? Atau apakah penyelenggara acara yang mendapatkan uang dari penjualan tiket yang kemudian membayarkan royalti hak cipta? Tergantung dari MOU-nya. MOU yang mana? Lagu-lagu yang mau dinyanyikan itu, apakah memang itu yang diajukan oleh si penyanyi? Atau lagu-lagu itu permintaan daripada si pembuat acara atau penyelenggara acara atau I.O. tadi. Nah, jadi dari mana sumber lagu itu ingin ditayangkan, dari sanalah izin itu harus dimintakan, gitu kira-kira. Nah, terus kalau kemudian yang saya dengar ya, sependek pengetahuan yang saya lihat-lihat nih, karena kan belum begitu jelas juga. Si Lesti katanya mengcover lagu. Lalu mengcover lagu itu ditayangkan di YouTube. Nah, ini bisa diperdebatkan panjang lebar tentang komersialisasinya. Ya kan? Sebagian pihak mungkin menyatakan begini, oh komersialisasinya itu kan begitu di YouTube ada AdSense. Ya kan? Nanti dulu, apakah AdSense itu dari lagu yang kemudian dinyanyikan oleh Lesti, atau AdSense itu dari channel YouTube-nya yang memang sudah punya follower, sudah punya penonton. Kan gitu. Lebih dalam lagi kita mau bicara. Kalau yang kemudian diperdebatkan adalah kanal YouTube, ya, ini bicara lokus dari hukum. YouTube itu memang bicaranya benar, bisa dinikmati orang Indonesia. Tapi apakah sudah pasti hukum Indonesia yang bisa dipakai ketika sengketa di YouTube? Belum tentu. Kenapa? Karena YouTube sebagai aplikasi itu tidak produk Indonesia. Dan tayangan ya, video yang diupload di YouTube itu bukan hanya dinikmati oleh penonton Indonesia.
itu dinikmati oleh penonton dunia. Nah, kembali lagi tadi saya katakan, kalau mendapatkan AdSense, apakah sudah pasti AdSense itu didapatkan dari penonton Indonesia? Iya kan? Hukum kita yang menggugat, yang membuktikan. Yang melapor, yang membuktikan. Apakah bisa tuh pihak pencipta lagu melaporkan dengan bukti bahwa Lesti mengcover lagu itu di YouTube mendapatkan nilai komersialisasi dari penonton Indonesia? Nah, ini sulit. Gitu ya, ini sulit. Jadi kalau mau dibawa ke ranah sana, saya kira laporan di polisi ini ya bakal mentah. Gitu. Ya, saran saya juga kepada kuasa hukumnya Lesti, ya harus ditarik ke ranah sana. Ini bukan hanya tentang Lesti Bilar, ini bukan hanya tentang Lesti dan pencipta lagunya, tapi ini bicara tentang kepatuhan hukum, bicara tentang kepastian hukum terhadap seluruh penyanyi, orang-orang yang melakukan cover lagu dan penciptanya. Apakah sudah pasti orang yang mengcover lagu harus izin? Nah, kan tidak benar itu. Gitu loh. Kalau kita mau balik bisa nggak? Bisa. Karena Lesti yang mengcover lagu itu, maka lagu itu menjadi terkenal. Keterkenalan itu juga punya nilai komersialisasi. Maka Lesti menggugat si pencipta lagu untuk kalau harus bayar. Bisa nggak? Bisa. Hukum kalau mau ditarik kemana-mana ya bisa. Nah, tapi apakah kita mau cara-cara demikian? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan perdebatan. Gitu, Pak. Oke. Nah, Bang, tapi dari pihak pencipta lagunya dia bilang tuh sebenarnya memang lagu dia udah terkenal gitu ya, udah dinyanyiin lah sama penyanyi lain, salah satunya Iis Dahlia, dan memang sudah ada kontrak lagu lah gitu dengan Mbak Isda ini. Nah, kira-kira nih kalau dari Yoni Dore sendiri tuh dia sudah melangsungkan somasi, terus dia udah yang pada akhirnya melaporkan, dan dia tuh sebenarnya hanya mempermasalahkan soal publisher, izin dari publisher akun-akun YouTube yang memposting. Kira-kira Lesti masih bisa gitu selamat nggak sih mungkin dari gugatan Yoni Dores gitu, gimana Bang? Gini, selama yang mempublish itu bukan Lesti dan bukan dipublish di akunnya Lesti, maka nggak ada kaitannya Lesti yang digugat atau dilaporkan polisi. Karena apa? Karena undang-undang kita mau ditarik dalam konteks ITE sekalipun, itu yang dapat diikat secara hukum adalah yang menyebarkan. Nah, maka yang menyebarkan, yang memiliki kanal YouTube-nya, channelnya itu. Nah, kalau mau ditarik Lestinya, ya seperti yang tadi yang udah saya jelaskan itu. Iya kan? Apakah Lestinya mendapatkan nilai komersialisasi? Kalau dapat, ya pihak si pencipta lagu harus bisa buktikan itu. Kalau dia nggak bisa buktikan itu, ya ini sumir. Nah, kalau pembuktiannya bahwa seolah-olah bahwa si Lesti ini mendapat ketenaran, gitu ya, mendapat ketenaran dari menyanyikan lagu itu, ya ketenaran ini kan nggak bisa dikonversi menjadi nilai. Kalau dikonversi menjadi nilai komersil, mau versi siapa? Kan gitu kan? Apakah mau versi si Yeni Dores ini? Ya kan, siapa? Yeni Dores apa? Yoni Dores, apakah mau versi si Yoni Dores? Nah, kalau mau cara gitu, maka saya katakan, si Lesti juga mampu. Justru karena saya menyanyikan lagu kau ini sekarang jadi terkenal. Lagumu memang dulu terkenal, tapi sudah redup. Sekarang karena saya nyanyikan, maka itu menjadi terkenal. Dan keterkenalan itu saya konversi juga menjadi nilai komersialisasi yang mungkin akan kau dapat. Nah, kan jadi debat kusir yang gak ketemu. Gitu kan? Nah, maka saya katakan, ini terlebih dari masukan hukum, ini masukan juga kepada semua pihak. Zaman udah berbeda. Dan kemudian hukum kita, undang-undang hak kekayaan intelektual itu memang mesti udah diubah. Artinya apa? Artinya ini sudah zaman artificial intelligence yang kemudian membawa teknologi begitu pesatnya. Kalau kemudian pihak-pihak yang merasa memiliki lagu, menciptakan lagu, lalu kemudian begitu kakunya, ya kan, menerapkan aturan-aturannya sendiri yang belum tentu aturan-aturan itu juga diilhami oleh hukum, maka ke depan orang nggak akan juga menggunakan pencipta lagu. Orang akan lebih memilih artificial intelligence yang lebih murah, lebih mudah, dan tidak akan menimbulkan intrik hukum ke depannya. Gitu. Jadi bukan berarti saya berpihak kepada Lesti dan kemudian mendegradasi, hak cipta itu tidak perlu dihargai. Nggak begitu juga. Hak cipta itu perlu dihargai. Tapi kembali, secara hukum kita di Indonesia,
Hak cipta itu bicara lagu ini tatanannya seni. Seni itu tidak menjadi tatanan utamanya komersialisasi. Kan begitu kan kalau kita mau bicara secara filsafat dan lain sebagainya ya. Seni itu tatanan utamanya adalah menyenangkan, menghibur. Tatanan paling akhirlah komersialisasi. Nah, sekarang jangan dibalik. Gitu loh. Ya kan? Jangan dibalik. Tatanan utamanya komersialisasi. Nah, kalau kita bicara secara hukum ya, kembali, walaupun hak kekayaan intelektual itu dianggap di Indonesia sebagai suatu kekayaan, tapi ranahnya izin. Bicara izin, azas yang digunakan ultimum remedium. Begitu, Pak. Oke. Pihak Unidores atas jika mengkomersialisasikan tadi ketenaran itu atau ya gimana Bang? Maksudnya cukup kuat atau seperti apa Bang? Iya, makanya saya bilang kalau mau ranahnya debat-debatan begitu, ya kan, maka Lesti juga ada peluang untuk melakukan debat itu. Tapi apakah itu yang mau kita cari? Kan itu sekarang. Nah, maka saran saya, pihak kepolisian juga dalam hal ini saya minta untuk bersikap profesional. Kenapa? Kembali saya katakan, secara hukum hak kekayaan intelektual itu berada dalam ranah perizinan. Bicara ranah perizinan, ultimum remedium, hukum pidana itu adalah alternatif penyelesaian hukum yang paling akhir. Ya, maka dalam hal ini pihak kepolisian juga harus bisa membuka ini secara imbang, melihat hal ini secara komprehensif. Yang pertama tadi, kalau bicaranya diupload di akun YouTube-nya siapa? Iya kan? Karena kalau kita bicaranya pidana, ini mens rea actus reus. Iya kan? Ada kemudian niat jahat, iya kan? Lalu kemudian ada tindakan jahat. Apakah akun YouTube-nya Lesti? Itu yang pertama. Apakah Lesti memang menyanyikan ini untuk mendapatkan nilai uang, mendapatkan komersialisasi? Ini yang utama. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka gugur laporan polisinya. Karena kita bicara pidana, gitu kan? Kalau bicara hal yang lain, ranahnya perdata. Silahkan pihak pencipta lagu gugat di perdata. Dan dalam gugatan di perdata itu, poinnya tadi yang saya katakan, YouTube itu adalah produk dari luar Indonesia. Di dalam term and condition YouTube itu tentu tertera. Ya kan, ketika sengketa terkait YouTube, di mana pilihan hukumnya? Apakah hukum Indonesia bisa digunakan untuk sengketa di YouTube? Ya kan? Kenapa? Karena pihak YouTube-nya harus dimintai keterangan. Ya, ini jangan kemudian nanti di framing seolah-olah wah ini hal-hal yang nggak mungkin. Ini hukum. Pihak keterangan dari YouTube itu termasuk apa? Berapa banyak penonton dari Indonesia yang kemudian membuat AdSense, kan di situ nilai komersialisasinya. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, gugur ini gugatan. Karena bicaranya apa? Gugatannya terkait komersialisasi. Nah, itu. Jadi kembali saya katakan, haki walaupun dia kekayaan, ya, tapi ingat seni itu tatanannya menghibur. Seni itu tatanannya itu ya seni, ya kan? Tatanannya bukan komersil utamanya. Walaupun memang seniman butuh makan, kan gitu kan. Tapi apakah seniman butuh makan lalu semua produk-produk seninya itu harus tatanannya komersil utama? Ya kalau gitu mohon maaf, dengan segala kerendahan hati saya bilang jangan jadi seniman. Jadinya pengusaha atau jadi pengacara. Nah, gitu Pak. Oke, nah Bang, kalau dari pihak Pak Yoni ini kan bilangnya dia tidak mempermasalahkan ya, bahasanya itu tidak mempermasalahkan soal royalti lah dan sebagainya, bilangnya yang melaporkan ke polisi itu cuma pengen biar Lesti keluar aja. Nah, menurut Abang kira-kira dengan Lesti yang kemarin kata kuasa hukumnya dia mengikuti prosedur aja dan dengan Lesti yang tidak muncul ke media ini maksudnya sudah benar belum atau gimana? Itu depend kepada Lestinya. Tidak ada satu pihak pun yang boleh memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu loh. Artinya termasuk sekarang kalau Lesti begini, Lesti begitu, jangan lupa kuasa hukum itu adalah satu badan dengan subjek hukum di dalam mewakili ya kliennya untuk menangani permasalahan hukum. Kan dalam surat kuasa itu jelas. Ya kan? Maka bertemu dengan kuasa hukumnya Lesti sama dengan bertemu Lesti. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau Lestinya nggak keluar, yang keluar adalah kuasa hukumnya, harus kita maknai kuasa hukumnya itu adalah perwakilan sah dari Lesti. Kenapa? Karena kita nggak bisa menutup kemungkinan Lestinya ini kondisi mentalnya seperti apa, ya kan? Kondisi kejiwaannya seperti apa. Ini semua kan harus menjadi bahan kajian.
Maka sekali lagi saya katakan, pihak kepolisian saya harap berlaku profesional, dan saya lihat ini ditangani di Polda Metro Jaya. Ya, sependek pengetahuan saya, personel-personel kepolisian kita terutama di Polda Metro Jaya ini profesional. Dan saya yakin mereka akan kemudian memeriksa kasus ini dengan adil, dengan mata terbuka dan komprehensif, melihat semua poin-poin termasuk poin-poin yang saya jabarkan tadi. Gitu, Pak. Oke. Terakhir Bang, kira-kira dari Pak Yoni-nya sendiri ini kan maksudnya memang tetap ya dia kekeh pengen Lesti keluar gitu. Nah, tapi maksudnya apakah dia bisa menang gitu mungkin Bang dari gugatan ini di polisi? Iya, kembali yang saya katakan, kalau pakai kacamata saya hari ini laporan polisi ini sumir. Iya kan? Simple saya katakan. Pidana itu dua aja. Mens rea actus reus. Iya kan? Niat jahat, ada nggak niat jahat dari si Lesti? Ya sekarang gini deh. Saya nyanyiin lagunya Bang Joni Dores, terus mau saya digugat. Kan gitu kira-kira kan? Kita nih lagi wawancara gini nih, lagi wawancara saya nyanyi lagu Bang Joni Dores. Lalu besok viewer intens ini jadi banyak. Terus saya mau digugat. Atau saya mau dilaporkan polisi. Iya kan? Nah kan nggak gitu caranya. Iya kan? Kenapa? Kembali lagi, niatnya si Lesti itu apa? Kalau saya melihat niatnya jelas. Niatnya itu dalam tatanan hiburan. Tatanannya musik. Kan gitu kan? Tatanannya menghibur orang, bukan tatanannya komersil. Nah, iya kan? Kalau tatanannya dia komersil, dia bikin konser tunggal. Dia jual tiket. Kan gitu kira-kira kan? Dia jual tiket. Lalu kemudian dia nyanyi lagu-lagunya Bang Yeni Dores di situ. Nah, ini kan tidak. Ini sekedar diupload di akun YouTube, dan yang upload juga sependek pengetahuan saya bukan Lesti. Tapi saya nggak tahu apakah Lesti juga ada mengupload. Yang upload juga pihak-pihak lain. Lah kalau yang begitu masa sih yang nyanyi dipaksa-paksa, kan nggak benar itu secara hukum. Gitu Pak, saya kira. Oke.